Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Clarissa Jose Mulyana dengan NPM 227000009. Kali ini saya akan menjelaskan terkait peta masalah dari kasus skenario 3, di mana di dalam kasus tersebut, yaitu Harsa sebagai mahasiswa Fakultas Kedokteran, ia mempelajari COVID-19, kemudian ia penasaran apa itu COVID-19, kemudian bagaimana struktur dari virus penyebab COVID-19 ini, yaitu SARS-CoV-2, kemudian bagaimana cara menginfeksinya ke manusia, dan selanjutnya tidak lama kemudian ayah Harsa positif COVID-19, di mana disertai keluhan lemah, mual dan muntah, panas atau demam, batuk, pilek, dan nyeri tenggorokan. Kemudian Harsa penasaran akan dari mana ayahnya mendapat asupan energi, kemudian organel apa yang menghasilkan energi, serta makromolekul apa yang menjadi sumber energi. Kemudian ia juga ingin tahu lebih lanjut terkait perbedaan dari virus, bakteri, dan juga sel tubuh manusia. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan terkait peta konsep dari COVID-19 itu sendiri, di mana ini berdasar dari determinant of health, di mana terdapat host, environment, dan juga agent atau agen. Nah, di dalam kasus ini sendiri yang sebagai host adalah manusia, kemudian environment adalah lingkungan ataupun gaya hidup yang mempengaruhi, serta agen sendiri adalah virusnya, yaitu SARS-CoV-2, yaitu virus yang menyebabkan COVID-19 ini sendiri. Jadi pertama-tama saya akan menjelaskan terkait host, yaitu sel manusia. Untuk sel sendiri itu pada dasarnya terbagi menjadi dua, yaitu sel prokariotik dan juga sel eukariotik, di mana sel prokariotik itu biasanya ditemukan pada bakteri ataupun organisme bersel tunggal lainnya. Nah, di dalam kasus ini saya akan menjelaskan lebih detail terkait sel eukariotik. Nah, sel eukariotik itu sendiri biasanya ditemukan pada sel hewan ataupun sel manusia. Di dalam kasus ini, yaitu hostnya adalah ayah Harsa, yaitu eukariotik pada sel manusia. Nah, di dalam sel eukariotik sendiri terdapat organel-organel yaitu seperti nukleus, ribosom, aparatus Golgi, retikulum endoplasma kasar, retikulum endoplasma halus, kemudian mitokondria, lisosom, membran sel, sitoskeleton, bahkan sitoplasma. Nah, pada kasus ini sendiri, yaitu kita akan menjelaskan lebih detail terkait membran sel dan sitoskeleton, di mana membran sel itu merupakan bagian terluar dari sel yang fungsi utamanya adalah melindungi. Nah, selain melindungi, ternyata membran sel ini juga memiliki reseptor. Di dalam kasus ini yang akan lebih dijelaskan adalah reseptor ACE2. Kemudian untuk sitoskeleton sendiri itu merupakan seperti rangka yang menyusun bentuk sel utamanya ya. Jadi di sitoskeleton sendiri itu juga terbagi atas 3, yaitu mikrofilamen, mikrotubulus, dan juga intermediate filamen. Dan selanjutnya adalah agen, yaitu SARS-CoV-2. Jadi SARS-CoV-2 ini merupakan SARS coronavirus 2. Jadi di sini SARS-CoV-2 merupakan virus, di mana virus itu terdapat virus RNA dan juga virus DNA saja, yaitu maksudnya adalah virus yang hanya memiliki materi genetik RNA atau hanya memiliki materi genetik DNA. Nah, virus SARS-CoV-2 ini termasuk di virus yang hanya memiliki materi genetik RNA. Nah, di dalam virus SARS-CoV-2 ini sendiri memiliki struktur protein N atau nukleokapsid yang berfungsi untuk melapisi RNA, kemudian protein M atau membran sebagai protein yang menempel di bagian membran dari virus itu sendiri, kemudian envelope yang berfungsi untuk membentuk envelope,
serta materi genetiknya sendiri, yaitu yang sudah saya sebutkan sebelumnya, yaitu RNA, serta kapsid atau selubung protein yang dimana kapsid ini membungkus materi genetik yaitu RNA dan juga protein N atau nukleokapsid. Selanjutnya adalah spike. Jadi spike itu yang ciri utamanya yang paling menonjol, dia berbentuk seperti paku-paku yang menempel pada virus. Nah, itu dinamakan dengan protein spike. Jadi apa hubungannya sih antara protein spike dan juga reseptor S2? Jadi protein spike ini merupakan tempat di mana virus tersebut akan menempel dengan reseptor yang berada di dalam sel manusia, kemudian terjadilah infeksi. Jadi infeksi ini sebenarnya tidak hanya menjelaskan antara bertemunya reseptor S2 dan juga protein spike, namun infeksi ini bisa terjadi akibat sistem imun yang rendah. Jadi itu dijelaskan dari environment. Nah, ada kemungkinan apabila ayah dari Harsa atau pasien tersebut itu kurang menerapkan protokol kesehatan 5M. Kemudian bisa juga karena kurangnya menerapkan PHBS atau pola hidup bersih dan sehat. Selanjutnya karena sanitasi dan fasilitas umum yang kurang memadai. Jadi mungkin apabila di lingkungannya kurang adanya hand sanitizer, kemudian bisa juga karena lingkungannya kurang bersih, kemudian bisa juga karena kurangnya akses untuk mencuci tangan, kemudian bisa juga karena zona lingkungan yang rawan penularan, atau bisa juga karena terjadinya wabah. Nah, seperti yang kita ketahui apabila di saat pandemi seperti ini ya, kan terdapat zona-zona lingkungan tertentu yang rawan penularan. Biasanya ada zona merah, zona hitam, zona hijau, dan lain sebagainya. Nah, hal itu kan menunjukkan akan adanya zona lingkungan yang rawan penularan atau wabah. Nah, bisa jadi dari kondisi pasien tersebut karena dipengaruhi environment, yaitu zona lingkungan yang rawan penularan atau wabah. Kemudian bisa juga karena ayah Harsa itu tadi tidak melakukan vaksinasi. Jadi sistem imunnya itu kurang didukung dengan pola hidup dan juga lingkungan yang bersih. Jadi terjadilah infeksi COVID-19. Nah, penyakitnya bisa disebut COVID-19. Di mana COVID-19 ini sebenarnya tidak memiliki gejala khusus seperti COVID-19 itu pasti batuk, tidak begitu. Jadi di dalam pasien-pasien tertentu ada yang hanya salah satu gejala saja yang muncul, kemudian bisa juga hanya mual dan muka yang muncul, bahkan pasien tersebut tidak bergejala. Nah, untuk pada case ini ayah dari Harsa itu sendiri memiliki gejala-gejala seperti berikut. Yang pertama yaitu nyeri tenggorokan, kemudian batuk dan juga pilek. Nah, nyeri tenggorokan ini terjadi akibat adanya infeksi pada tenggorokan, kemudian batuk itu terjadi infeksi pada trakea, dan pilek terjadi infeksi pada nasofaring. Dimana nyeri tenggorokan, batuk, dan pilek ini tadi merupakan infeksi pada sistem pernafasan pada umumnya. Nah, kenapa sih bisa terjadi infeksi pada sistem pernafasan ini tadi? Nah, jadi terjadinya infeksi pada sistem pernafasan itu bisa terjadi akibat reseptor S2. Jadi reseptor S2 itu tidak berada di semua sel, namun reseptor S2 ini berada terutama di sel-sel tertentu, salah satunya yaitu sel-sel yang berada di sistem pernafasan. Kemudian ayah Harsa juga mengalami panas atau demam. Jadi kenapa sih bisa terjadi panas atau demam itu tadi? Jadi panas atau demam itu bisa terjadi akibat reaksi dari sistem imun yang sedang berusaha melawan infeksi. Infeksinya dari mana? Jadi sebenarnya panas ini bisa disebabkan akibat dua, bisa karena eksternal, yaitu seperti virus, bakteri, dan lain sebagainya. Bisa juga karena tubuh itu sendiri. Nah, di dalam kasus ini panas atau demam yang terjadi itu merupakan reaksi dari sistem imun untuk melawan infeksi dari virus SARS-CoV-2. Nah,
selanjutnya yaitu mual dan juga muntah. Hal tersebut bisa terjadi karena infeksi pada sistem pernafasan. Hal tersebut terjadi akibat reseptor S2, lagi-lagi reseptor S2. Jadi reseptor S2 itu juga terdapat pada sistem pencernaan. Jadi reseptor S2 ini bisa mengakibatkan ini tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, akibat reseptor S2 itu bisa berhubungan dengan protein spike yang dimiliki oleh virus SARS-CoV-2. Jadi biasanya apabila di sistem pencernaan biasanya ditemukan di lambung ataupun di usus 12 jari atau usus halus dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah gejalanya yaitu lemah. Jadi lemah ini bisa terjadi karena kurangnya energi atau ATP. ATP adalah adenosin trifosfat. Nah, kenapa sih ATP-nya bisa menurun? Jadi ATP bisa menurun itu akibat bisa juga karena ATP-nya digunakan oleh virus untuk replikasi, berkembang biak dan lain sebagainya. Kemudian bisa juga karena akibat usaha atau pertahanan tubuh. Jadi tubuh dari pasien atau tubuh ayah harsa itu sedang membutuhkan ATP lebih banyak. Karena apa? Karena ATP-nya digunakan untuk melawan virus ini tadi, begitu. Nah, gimana sih tempat terbentuknya ATP? Jadi ATP itu biasanya diproduksi itu ya yang terutama yaitu glikolisis, yaitu sumber utama siap pakai untuk menghasilkan ATP itu biasanya dari makromolekul karbohidrat. Itu sangat diperlukan untuk ATP yang siap untuk glikolisis atau menghasilkan ATP siap pakai. Itu biasanya dihasilkan di organel mitokondria seperti itu. Kemudian selanjutnya sebagai dokter untuk mengatasi kasus ini kita perlu menerapkan BHP dan juga PHOP, di mana BHP sendiri terdapat beneficence, non-malfeasance, justice, autonomy, di mana beneficence sendiri melayani pasien sebaik mungkin, senyaman mungkin, kemudian tidak lupa mengenakan APD, di mana APD ini sangat diperlukan untuk keamanan bagi kita sendiri dan juga pasien-pasien yang lainnya, sehingga tidak tertular dari virus SARS-CoV-2 ini tadi. Kemudian non-malfeasance-nya yaitu kita bisa melakukan isoman bagi diri sendiri maupun bagi pasien, jadi agar rantai penyebarannya tidak semakin panjang. Kemudian kita tidak melakukan kontak yang berlebihan dengan pasien yang terjangkit untuk melindungi diri sendiri maupun pasien-pasien lainnya yang akan kita tangani. Selanjutnya adalah justice. Justice ini kita dituntut untuk profesional, kemudian tidak sara, tidak membeda-bedakan. Jadi kita harus memperlakukan pasien senyaman mungkin, walaupun seperti yang kita ketahui apabila pasien tersebut mengalami infeksi dari COVID-19, yang mana kita juga harus menerapkan 5M, di mana kita harus menjaga jarak dan memang sedikit terbatas apa yang bisa kita berikan kepada pasien. Kemudian autonomi, yaitu memberi hak pada pasien. Kebetulan di sini ayah harsa sudah berusia di atas 21 tahun. Jadi kita bisa memberikan hak pada pasien untuk mau isoman atau dirawat di rumah sakit, tentunya sesuai dengan aturannya, dan juga melakukan informed consent. Selain itu, kita juga perlu menerapkan PHOP, di mana PHOP terdapat primer, sekunder, dan juga tersier. Di mana primernya itu kita bisa melakukan lockdown, kemudian sosialisasi kepada pasien itu sendiri, bagaimana penyakitnya, kemudian bagaimana sih COVID-19 ini, kemudian baiknya ke depannya pasien ini seperti apa, seperti itu. Dan juga sekundernya yaitu kita dapat melakukan
tracing ataupun vaksin, yaitu upaya pencegahan yang bisa kita lakukan. Selain itu, tersiernya yaitu kita dapat melakukan rujukan pada pasien, terutama ke dokter spesialis paru, bisa juga dengan cara terapi olah napas, seperti itu. Mungkin dari saya sekian, saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.